Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runa Rusita Nurgaini dari kelas Stat Mat D. Di sini saya akan membahas tentang materi estimasi interval selisih dua proporsi. Di daftar isi ada yang pertama yaitu definisi, 2 teorema, 3 contoh soal, 4 pembahasan dan penyelesaian. Yang pertama, kita akan bahas definisi. Misalkan P1 dan P2 adalah dua proporsi sampel dari dua populasi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari P caping 1 min P caping 2 merupakan estimator dari P1 min P2. Maka, ekspektasi dari P caping 1 min P caping 2 sama dengan P1 min P2. Dan variansi dari P1 min P2 sama dengan P1 dikali dengan 1 min P1 per N1 ditambah dengan P2 kali dengan 1 min P2 per N2. Lalu yang kedua ada teorema. 1. Jika X1 adalah variabel acak dengan parameter N1 dan P1. 2. Jika X2 adalah variabel acak dengan parameter N2 dan P2. 3. N1 dan N2 adalah sampel besar N lebih besar dari sama dengan 30. Maka di sini pendudukan interval selisih proporsi dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel dirumuskan sebagai berikut, yaitu P caping 1 min P caping 2 min Z alpha per 2 dalam kurung dikali dengan standar deviasi dari P caping 1 min P caping 2 kurang dari P1 min P2 kurang dari P caping 1 min P caping 2 ditambah dengan Z alpha per 2 dikali dengan standar deviasi dari P caping 1 min P caping 2. Nah, jadi kan ini tuh yang di kiri itu tandanya minus dan yang di kanan itu tandanya plus. Di mana P caping 1 sama dengan X1 per N1 dan P2 X2 sama dengan X2 per N2 serta rumus dari standar deviasinya adalah sama dengan dari akar P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1 ditambah dengan P caping 2 dikali 1 min P caping 2 per N2. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal di sini ada BKKBN melakukan penelitian di dua daerah D1 dan D2 untuk mengetahui apakah ada perbedaan persentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendudukan interval mengenai besarnya selisih atas perbedaan presentasi tersebut. Di daerah D1 dan D2 masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang yang setuju KB. Maka buatlah pendudukan interval dari perbedaan persentase tentang pendapat yang setuju dengan KB dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, di sini ada pembahasan dan penyelesaian ya. Misalkan X1 adalah penduduk daerah D1 yang setuju dengan KB dan X2 adalah penduduk daerah D2 yang setuju dengan KB, maka diketahui X1 sama dengan 90. Tadi kan X1 ada sebesar 90 orang yang setuju dengan KB, dan X2 ada 78 orang yang setuju dengan program KB, dan total semua orang ada 120. Nah, di sini kita masukkan ke N1 dan N2. Dan dengan tingkat kepercayaan 90%, jadi 90% per 2, yaitu 0,45, dan Z alpha per 2 ini 1,645 atau 1,65. Z alpha per 2 ini diperoleh dari tabel yang kita bisa lihat dari kan 90% per 2 tadi kan hasilnya 0,45. Nah, kita lihat kan ini yang paling mendekati kan 0,4495 dan antara 0,4495 dan 0,4505. Nah, jadi
Ini kita tulis dulu 1,6 ditambah dengan yang kita ambil ini, yang 0,4505. Ini kan menunjukkan di 0,05. Jadi kita tulis 1,6 ditambah dengan 0,05, jadi hasilnya 1,65. Nah, lalu penyelesaiannya, pertama kita cari P caping 1, yaitu tadi rumusnya X1 per N1 sama dengan 9 per 120 dan hasilnya 0,75. Yang kedua, P caping 2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 78 per 120, hasilnya 0,65. Lalu kita cari standar deviasi dari P caping 1 min P caping 2. Rumusnya P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1 ditambah P caping 2 dikali dengan 1 min P caping 2 per N2 sama dengan kita masukkan angka-angkanya. P caping 1 ya ini tadi 0,75 kita masukkan, dikali dengan 1 min P caping 1 kan juga 0,75. Nah, dibagi N1, N1-nya tadi 120. Ditambah P caping 2 kan pastinya 0,65 kita masukin. Terus dikali 1 min 0,65 per N-nya kan juga sama, N1 sama dengan N2 kan 120. Ya udah kita hitung hasilnya 0,1875 per 120 ditambah 0,2275 per 120. Nah, hasil dari akar jumlah tersebut adalah 0,059. Lalu penyelesaiannya, kita masukkan rumus dari intervalnya tadi kan, P caping 1 min P caping 2 min Z alpha per 2 dikali dengan standar deviasi dari P caping 1 min P caping 2 kurang dari P1 min P2 kurang dari P caping 1 min P caping 2 ditambah Z alpha 2 Z alpha per 2 dikali dengan standar deviasi P caping 1 min P caping 2. Kita masukin angka-angkanya, 0,75 min 0,65 min Z alpha per 2-nya tadi kan 1,645 atau 1,65 ya kan. Ya udah kita masukin semua angkanya. Dan ini hasilnya kita peroleh. Jadi interval antara 0,03 ini dan 0,197 akan memuat perbedaan persentase tentang pendapat yang setuju dengan KB di daerah D1 dan D2 dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menjelaskan materi. Jika ada yang kurang paham atau saya salah kata, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.